wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sa'iril hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul Idul Adha hafizakumullah. Ketika Rasulullah telah tiba di kota Madinah, tepatnya di tahun kedua Hijriah, beliau Rasulullah menemukan penduduk Madinah merayakan 2 hari raya dengan berpesta. Maka Rasul bertanya kepada mereka, "Ma hadzanil yaumani?" 2 hari raya apa ini? Mereka penduduk Madinah menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah ya Rasulullah." Kami biasa merayakan 2 hari raya ini dengan berpesta dan bersenang-senang seperti yang kami kerjakan di masa jahiliyah, wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitri." Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan yang lebih baik, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Jadi 2 hari yang selama ini kita kerjakan dengan bertakbir dan sholat sunnah 2 rakaat. Dulu di zaman jahiliyah mereka merayakannya dengan berpesta dan bersenang-senang. Idul Fitri berarti kembali makan dan minum, sedangkan Idul Adha kembali berkurban. Ayuhal muslimun ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Inna a'zamal ayyam indallahi yaumun nahri tsumma yaumul qarri. Sesungguhnya hari yang sangat Allah muliakan adalah hari Idul Adha. Kenapa Allah mengatakan bahwasanya hari yang sangat dimuliakan adalah Idul Adha? Karena ada kesamaan ibadah antara mereka yang berada di tanah suci dengan kita yang tidak berangkat haji. 1 hari menjelang Idul Adha, tepatnya kemarin, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis rawahu Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafah ini ahtasibu 'ala Allah ayyukafira sanatal lati qablahu wallati ba'dahu." Barang siapa yang berpuasa 9 Zulhijjah, kita kenal dengan sebutan puasa Arafah.
maka dosa-dosa masa lalunya Allah ampuni dan juga dosa-dosa yang akan datang. Maka 2 tahun dosa kita insya Allah diampuni lantaran karena kita berpuasa kemarin. Ketika kita berpuasa, jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Maka dalam hadis kursi sebenarnya Allah mengatakan, Innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah. Sesungguhnya Allah memuji dan membanggakan mereka yang wukuf di padang Arafah. Wahai para malaikatku, lihatlah jamaah haji datang dari segala penjuru dunia dengan rambut yang kusut dan badan penuh debu. Maka manusia yang dibanggakan Allah kemarin adalah mereka yang sedang wukuf di padang Arafah. Dan kemudian Allah bersaksi di hadapan para malaikatnya, Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, aku bersaksi kepada kalian, aku menghapuskan dosa-dosa mereka yang wukuf di padang Arafah. Maka mereka diampuni dosanya karena mereka wukuf di padang Arafah. Sedangkan kita yang tidak berangkat haji, kita diampuni dosanya oleh Allah karena puasa sunnah kemarin hari Arafah. Maka kemarin disebut hari maghfirah, yaitu hari penuh ampunan. Bahkan dalam sebuah sabdanya Rasul mengatakan, an-nafaqah fil haji kan nafaqah fi sabilillah. Maka uang yang dipergunakan untuk berangkat haji, maka pahalanya Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Maka jika tahun ini berapa rupiah jamaah haji mensetorkan uangnya untuk keberangkatan haji, sebenarnya tanpa mereka sadari Allah lipat gandakan nilai pahalanya menjadi 700 kali lipat. Ma'asyiral muslimin ahlul id barakakumullah. Padang Arafah memberikan pelajaran kepada kita sebelum masuk ke padang mahsyar yang sebenarnya. Ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah, mereka menuju padang Arafah dengan berjalan kaki. Tapi nanti di hari kiamat manusia keluar dari kuburan. Rasul mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamah salasa asnaf. Manusia bangkit keluar dari kuburan menuju padang mahsyar ada 3 kelompok. Sinfan musyatan wa sinfan rukbanan wa sinfan yamshuna ala wujuhihim. Ada manusia keluar dari kuburan menuju padang mahsyar dengan berjalan kaki, ada yang menaiki kendaraan, dan ada yang keluar dari kuburan menuju padang mahsyar dengan jalan melalui mukanya. Maka kemudian Aisyah mengatakan, bagaimana mungkin manusia keluar dari kuburan jalan dengan mukanya? Maka Nabi mengatakan Allah mampu membuat manusia jalan di muka bumi dengan kaki, maka tidak mustahil Allah pun mampu di hari kiamat membuat manusia jalan dengan mukanya. Kedua, ketika di padang Arafah jamaah haji kumpul di padang Arafah dengan beralas kaki dan memakai 2 helai kain ihram. Tapi nanti manusia kumpul di padang mahsyar huffatan uratan ghullan. Manusia di padang mahsyar tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian sehelai pun, dan dalam keadaan ujung kelamin manusia laki-laki tertutup seperti kembali bayi yang belum dikhitan. Di padang Arafah jamaah haji kumpul di bawah teriknya panas matahari 150 juta kilo atau 93 juta mil. Tapi nanti manusia di padang mahsyar matahari tepat di atas kepalanya, dan kala itu manusia membutuhkan syafaat.
As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Orang yang selalu membaca Quran dan selalu berpuasa, terlebih kerjakan puasa sunnah, maka nanti puasa dan Quran menjadi syafaatnya di hari kiamat. Yang kedua, ada kesamaan ibadah antara mereka yang berangkat haji dengan kita yang tidak berangkat haji. Ketika mereka berada di tanah suci, mereka disunahkan untuk mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Aku bersaksi tidak ada sekutu selain Engkau, dan aku bersaksi sesungguhnya kenikmatan pujian hanyalah milik Engkau. Dan kita yang tidak berangkat haji disunahkan untuk mengumandangkan takbir sejak Kamis pagi kemarin, bukannya sebenarnya sejak malam. Kita kemarin sore di hari Arafah disunahkan mengumandangkan takbir di waktu setelah subuh sampai nanti Senin hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kenikmatan pujian hanyalah milik Allah. Maka kalau kita teliti, ternyata ucapan talbiyah yang dibaca oleh jamaah haji dan ucapan takbir yang kita kumandangkan itu sebenarnya adalah sama. Maka mereka ibadah haji, wukuf, kitanya puasa. Dan mereka jamaah haji mengucapkan talbiyah dan kitanya mengumandangkan takbir. Ma'asyiral muslimin ahlul id, barakakumullah. Pada hari ini mereka diperintahkan untuk melempar jumroh, sedangkan kita yang tidak berangkat haji setelah sholat Idul Adha diperintahkan untuk berkurban dengan dalil inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di ayat yang kedua surat Al-Kautsar Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Allah. Salat di sini ulama mengatakan adalah salat Idul Adha, dan selesai salat Idul Adha kita diperintahkan untuk berkurban. Namun karena keterbatasan waktu yang bertepatan dengan hari Jumat, berapa banyak musola, masjid dan kegiatan-kegiatan Islam ketika berkurban ditunda sampai setelah Jumat atau esok hari di hari Sabtu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka itu tidaklah mengapa, karena dilihat dengan kondisi atau zurufnya. Sejarah kurban sebenarnya tertulis dalam Quran surat kelima Al-Ma'idah di ayat 27. Allah berfirman watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq, dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil lahir kembar dengan seorang wanita yang di kemudian hari sangatlah cantik yang bernama Ikrimah, dan Habil lahir kembar dengan seorang wanita yang di kemudian hari tidak secantik Ikrimah yang bernama Labuda. Allah mewahyukan Nabi Adam agar menikahkan anak-anak laki-lakinya secara silang. Maka Qabil mendapatkan Labuda yang tidak secantik saudari perempuannya, dan kemudian Habil menikahi Ikrimah yaitu saudari cantiknya Qabil. Maka dari sinilah fitnah pertama terjadi, yaitu dosa pertama yang ada di muka bumi adalah dengki, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Maka Al-Quran mengatakan surat 59 Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu adalah doa biar kita tidak iri kepada orang yang dapat nikmat lebih. Maka bagaimana
salah kedua putra Nabi Adam ini. Maka kemudian Al-Quran di surat yang sama Al-Ma'idah ayat 27 mengatakan, idh qarraba qurbana, maka hendaklah Qabil dan Habil masing-masing berkurban. Hanya saja Qabil memberikan kurban yang tidak baik dan Habil memberikan domba yang sangat terbaik. Maka kurban yang diterima Allah adalah kurbannya Habil. Dari situ kita bisa pahami ternyata sejarah kurban sebenarnya sudah tertulis di Quran sejak manusia pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam. Dan yang kedua, kalau kita berkurban maka berikanlah yang terbaik. Di Quran tulisan kurban bukan dengan huruf kaf. Kalau tulisan kurban dengan huruf kaf atau Indonesianya K, berarti kurban artinya adalah masalah. Hewan kurban dengan huruf K berarti hewan yang penuh masalah. Tapi sebenarnya hewan kurban tulisannya adalah dengan huruf Qaf, Indonesianya yaitu Q, yang berarti adalah dekat. Maka kalau ada yang tanya apa arti kata dari kurban, jawabannya adalah dekat. Kita membeli hewan kurban, kita beli sapi, kita beli onta, domba, bahkan kambing, maka tujuannya adalah biar kita sama Allah jadi dekat. Allah tidak butuh darah dan daging kurban kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Ulama sepakat, ulama sepakat, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali dengan ayat fasholli li rabbika wanhar, maka kurban secara umum menurut pendapat mayoritas ulama atau jumhur hukumnya adalah sunnah, kecuali apabila ada yang bernazar. Jika hajatnya terpenuhi maka dia berkurban. Maka kalau ada yang bernazar maka kurban bukan lagi sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Ada satu imam yang mewajibkan kurban, yaitu Imam Hanafi. Maka dalam hadis mengatakan, man lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan rezeki namun tidak mau berkurban, maka Nabi mengancamnya, janganlah dekati tempat sholat kami. Jangan dekati tempat sholat kami, ada dua pendapat. Janganlah masuk musola dan masjid umatnya Rasulullah. Dan yang kedua, janganlah sholat Idul Adha bersama kami. Maka yang hari ini punya keluasan rezeki, kebutuhannya sudah dilapangkan, namun tidak mau berkorban, seakan-akan jangan bergabung dengan kami saat ini bersama umatnya Rasulullah. Ayyuhal mu'minun, Allah yarhamukum. Rasul mengatakan kepada putrinya yang bernama Fatimah, ya Fatimah, qumi ila udhiyataki fashhadiha. Wahai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah hewan kurbanmu. Maka ketika hewan kurban tidak disembelih, maka afdolnya, baiknya disaksikan. Cuma karena ada keterbatasan manusia yang barangkali tidak suka melihat darah, maka itu tidak menjadi sunnah buat dirinya. Maka Nabi Muhammad berpesan kepada putrinya Fatimah, bangunlah dan saksikanlah hewan kurbanmu yang akan disembelih. Fa inna awwal qatra taqur min damiha ayaghfirulaki ma salafa min dzunubiki. Maka tetesan-tetesan darah hewan kurbanmu belum masuk ke dalam tanah, maka dosa-dosamu wahai Fatimah Allah ampuni. Maka keutamaan berkurban, tidak membeli domba barangkali seharga 3 jutaan atau bahkan lebih, sebenarnya uang itu tanpa kita sadari, maka sebenarnya dosa-dosa kita Allah ampuni. Maka berkurban tujuannya adalah dosa Allah ampuni. Sahabat bertanya, famalana ya Rasulullah, selain itu apa keutamaan berkurban? Nabi mengatakan bikulli sya'ratin hasanah. Wahai sahabat Rasulullah, setiap helai bulu hewan kurban itu dalam Islam bernilai pahala ibadah. Bayangkan berapa bulu yang berada dalam seekor kambing, maka itu semua bernilai pahala kebaikan bagi mereka yang berkurban. Yang ketiga, tadi saya sampaikan manusia keluar dari kuburan, ada yang menaiki kendaraan, maka ada pendapat ulama, ini bukan hadis, adalah pendapat ulama, mereka yang berkurban tanpa mereka sadari dengan izin Allah
Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Muslim di haji wada, di haji yang terakhirnya Rasulullah, beliau pernah berkurban sebanyak 100 ekor unta. Dalam haji wada, dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Maka barang siapa yang berkurban di tempat ini, di tempat yang lainnya, tempat berikutnya itu boleh. Bahkan Nabi Muhammad berkurban dengan 100 ekor unta. Bapak dan Ibu hadirin yang ada di hadapan saya bisa buktikan ucapan saya ini. Nabi berkorban dengan 100 ekor unta. Jika satu unta dengan harga 100 juta rupiah, berapa miliar yang pernah Rasulullah kurbankan kala itu? Dan beliau menyembelih sendiri dengan tangannya sebanyak 63 ekor, dan sisanya 37 ekor diberikan diwakilkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan setelah itu Nabi Muhammad wafat, yaitu usia 63 tahun. Sejumlah unta yang disembelih sebanyak 63. Terakhir, hadisnya riwayat Imam Ahmad, namanya sahabat Abi Sa'id. Ishtaraitu kabshan. Abi Sa'id mengatakan, aku membeli domba, udahi bihi, dan dombaku aku kurbankan. Fa'akala dzibbu, sebelum dombaku dikurbankan ternyata serigala memakannya. Fa'akazat aliyata, yang dimakan adalah bagian belakang dombanya. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abi Sa'id, aku tanyakan masalah ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata Abi Sa'id, aku membeli domba untuk kurban, ternyata dombaku di bagian belakangnya dimakan serigala. Maka awalnya Abi Sa'id membeli domba baik, tapi ingin dikorbankan cacat belakangnya karena dimakan oleh serigala. Maka Nabi mengatakan, fadhahi bihi, maka kurbankanlah. Maka apabila panitia kurban menerima seekor sapi dari pembeli, tiba-tiba sapi akan keluar dari truk atau mobil, dan kala itu banyak kerumunan anak-anak sehingga sapi tersebut stres. Kemudian dia lompat dari truknya dan tiba-tiba patah. Maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah tetap disembelih karena awalnya itu adalah baik. Wahai panitia kurban, apabila menerima kiriman domba, kemudian makanya barangkali sedikit tidak melihat karena faktor cuaca atau musim, tapi awalnya itu adalah baik, maka sembelihlah. Jangan bikin ribet dalam hal ini. Kedua, Nabi pernah berkurban. Nabi pernah berkurban, dan ucapan saya ini tertulis dalam hadis rawahu Imam At-Tirmidzi. Ketika Nabi berkurban seekor domba, beliau mengatakan, beliau berdoa, Bismillahi wallahu akbar. Maka itu adalah doa simpel, yang sangat simpel ketika akan menyembelih hewan kurban. Bismillahi wallahu akbar. Tapi baiknya, sunnahnya, sebutkanlah nama yang berkurban. Namun apabila karena banyaknya domba dan kambing di panitia masjid, kemudian kesulitan untuk menyebut nama yang berkurban, maka itu boleh saja dengan mengatakan Bismillahi wallahu akbar. Tapi saya katakan baiknya sebutkan. Dan kemudian Nabi mengatakan, Haza anni, haza min Muhammad, wa ali Muhammad, wa min ummati Muhammad. Saya ulangi, domba ini dari Muhammad, dari keluarga Nabi Muhammad, dan dari umatnya Nabi Muhammad. Satu domba diniatkan oleh Rasulullah untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Maka kakek nenek kita, orang tua kita zaman dulu yang barangkali keterbatasan ekonomi sampai meninggal dunia tidak berkurban, tanpa mereka sadari sebenarnya sudah dikurbankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi berkorban dengan niat untuk keluarganya. Maka banyak ulama mengatakan keluarganya Nabi ini umum, umatnya Nabi juga umum, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Maka apabila ada yang bertanya kepada saya, apa hukumnya kurban buat mereka yang sudah meninggal dunia, maka jawaban saya adalah boleh, sebagaimana
dunia, keluarganya dan umatnya, dan keluarga atau umatnya itu umum, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Syaratnya bagi saya adalah ikut sertakan kita yang masih hidup. TK-nya umum, SD-nya umum, SMP-nya sekolah umum, SMA-nya umum, kuliahnya pun umum. Baru ikut beberapa kajian sudah berfatwa mengatakan bid'ah orang yang kurban untuk orang tua yang sudah meninggal. Wahai jamaah semua, janganlah berfatwa keterbatasan keilmuan kita. Semoga yang belum berkurban termotivasi memberikan yang terbaik. Wahai panitia kurban, niatkanlah kurban ini semuanya pengabdian kita buat Allah. Dan saya berharap panitia kurban yang ikhlas mengabdi buat jamaah, berkurban, dan tanpa disadari darah melekat di dalam badan dan pakaiannya. Insya Allah itu semua jadi saksi di hari kiamat. Kita tidak pernah tahu surga dari arah mana. Bisa jadi kurban yang tanpa kita sadari itu jalan kita menuju surga. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nashkuru bisakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa sabi'u ila maghfiratihi wa ridwan wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qarima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah wa radallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal qur'ana 'ala nabil adnan ahyina 'ala al-qur'an wa amitna 'ala al-qur'an wa najina minan nirani bi hurmatil qur'an. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahumma akhtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma a'izal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fi Iraq wa fi Suria wa fi Pakistan wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.